share pesan Tuhan yang aku dapat hari-hari ini lewat kesaksian aku. Jadi beberapa hari setelah Tian itu minta aku untuk bikin video ini, tiba-tiba masalah datang ke hidup aku, dan masalah ini bukan masalah yang kecil. Pada saat itu aku bener-bener ngerasa down banget, terus terpuruk banget parah, kayak titik terendah aku mungkin, sampai kayak aku stres gitu. Mungkin aku bisa hampir gila kali pas itu. Dan bodohnya, kenapa aku sampai bisa kayak gitu? Kenapa aku bisa sampai kayak seakan-akan aku lupa kalau Tuhan tuh ada dalam hidup aku gitu. Dan untungnya itu gak berlangsung lama. Tuhan ingetin, kayak aku lagi diem, Tuhan ingetin, kan kamu yang bilang katanya hidup kamu dalam kendali Tuhan. Kok kamu bisa sampai down segitunya? Kayak muncul aja gitu di pikiran gue gitu. Terus habis itu, setelah itu kayak aku berdoa sama Tuhan gitu. Oh ya, jadi tuh aku punya prinsip dari dulu kalau setiap hari apapun yang terjadi aku harus tetap mengucap syukur. Aku punya prinsip kayak gitu dari dulu. Jadi setiap hari apapun yang terjadi, mau aku lagi seneng, mau aku lagi sedih, aku mau selalu mengucap syukur. Karena kenapa? Karena orang yang suka mengucap syukur hatinya bakal damai, sejahtera, bakal sukacita gitu. Nah, pada saat itu aku berdoa, ngomong sama Tuhan sambil nangis-nangis gitu sih pokoknya. Kayak, Tuhan, aku mau mengucap syukur deh. Kayak maksudnya gimana ya guys, kayak berat banget gitu ya. Maksudnya ngomong ke Tuhan, Tuhan terima kasih atas masalah ini gitu. Aku beneran kayak wah parah banget pokoknya pas itu. Tapi aku berusaha begitu ke Tuhan, aku berdoa, aku bilang terima kasih Tuhan, aku tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup aku dan gitu. Terus pokoknya aku kayak ya udah deh, aku nggak mau lama-lama terlarut-larut dalam keadaan kayak gini. Kayak hidup aku, hati aku dikuasain sama iblis gitu ya. Kayak wah parah banget pokoknya pas itu. Cuman untungnya nggak lama gitu. Terus aku berdoa, aku bilang juga ke Tuhan, aku serahin semuanya ke dalam tangan Tuhan. Aku berserah penuh sama Tuhan, terserah Tuhan mau gimana nantinya. Aku percaya hidup aku dalam kendali Tuhan. Jadi Tuhan gak mungkin kasih rancangan kecelakaan buat hidup aku gitu. Nah, keadaan itu bikin aku sangat terpuruk. Sampai-sampai aku kayak gak mood ujian, gak mood ngerjain tugas, gak mood ngapa-ngapain parah. Tapi untungnya seperti yang tadi aku bilang, Tuhan ingetin aku cepet. Dan aku inget juga tuh, aku masih pada tanggung jawab buat bikin video ini kan. Apalagi ini video kan ada deadline-nya gitu, aku harus kirim kapan gitu. Nah sebelumnya aku udah berdoa sama Tuhan, Tuhan mau sampein apa sih, pesan Tuhan apa yang mau Tuhan sampein lewat aku gitu. Akhirnya aku dapet soal hidup yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Tapi aku tanya Tuhan, ini tuh isinya apa Tuhan gitu. Jadi pada saat itu aku berdoa lagi sama Tuhan, aku tanya Tuhan, aku bilang sama Tuhan, apalagi aku lagi ada masalah kayak gini kan. Tapi aku berdoa, aku bilang sama Tuhan, oke Tuhan, aku mau bisa memberkati orang lewat masalahku juga. Jadi gak cuma lewat berkat yang Tuhan kasih buat aku, tapi lewat masalah aku mau orang bisa ambil sisi positifnya juga gitu. Orang lain yang lihat bisa terberkati lewat masalah aku gitu. Nah akhirnya H-2 deadline, aku mikir aku oke, udah itu H-2 deadline yang tadi. Aku mikir ya udah besok aku bikin gitu. Dan malamnya guys, jadi malam ini besok mau bikin gitu malamnya, janji Tuhan terjadi dalam hidup aku. Pada saat itu jadi masalahku ini tuh soal nilai. Pokoknya ada masalah gitu soal nilai. Tapi ini bukan salah aku harusnya gitu loh. Makanya aku kan komplain gitu kan. Nah, malam itu kepala jurusan aku telepon aku
Dia bilang, ini masalah kamu akan saya selesaikan. Udah ada persetujuan juga dari dosennya, jadi nanti nilainya bakal diubah gitu. Di telepon aku malam-malam. Masalahnya dalam pikiran aku, akal sehat aku kayak itu malam, maksudnya itu bukan jam kerja gitu loh. Jadi aku nggak berpikir dia akan telepon aku malam-malam itu, dia ngasih kabar. Dan sumpah guys, Tuhan Yesus itu nggak pernah ingkar janji. Apapun yang kita pikir itu nggak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan udah mau berkehendak, itu pasti terjadi gitu. Waktu aku dengar kabar itu, aku inget kayak langsung, wah gila, aku nggak bisa berkata-kata gitu. Tuhan menggenapi janjinya di hidup aku gitu. Pada saat malam itu, maksudnya aku mikir itu nggak mungkin, tapi itu mungkin gitu. Jadi setelah kayak, kalau kalian tuh serahin semua, nggak cuma masalah ya guys, serahin masalah, serahin hidup kalian, pokoknya serahin semuanya ke dalam tangan Tuhan, bergantunglah sepenuhnya sama Tuhan. Apapun itu bakal terjadi. Maksudnya yang kita pikir itu nggak mungkin, tapi itu bisa kejadian dalam hidup kita gitu. Nah, seperti halnya kayak ini. Jadi aku pengen share banyak hal sih. Jadi banyak hal yang bisa diambil dari sharing aku ini. Itu aku pada saat itu aku mikir, wah, waktunya Tuhan benar-benar nggak kelebihan, nggak kelamaan juga, nggak kekurangan juga. Maksudnya waktunya pas, tepat, yang terbaik gitu. Terus pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat guys gitu. Nah terus jadi aku juga mau share. Sebenarnya ini sharingnya masih nyambung dari kemarin yang leisure time aku itu. Nah yuk kita buka kitab kita di Yosua pasal 1. Nah itu cerita soal si Yosua, nanti kalian bisa baca sendiri. Yuk kita lihat ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, dari ayat ini banyak banget yang bisa diambil. Yang aku dapat adalah Tuhan kita itu gak cuma sekedar ngomong doang, tapi juga lewat tindakan. Tuhan memang bilang kita supaya harus kuat lewatin masalah-masalah kita. Tapi Tuhan juga bilang kita, kamu percaya aja, aku tuh selalu nyertain kamu gitu. Jadi karena Tuhan menyertai kita, itulah yang bikin kita jadi kuat buat lewatin masalah kita gitu. Aku langsung lagi ya. Jadi Tuhan itu gak cuma sekedar ngomong, kamu harus kuat pokoknya, aku tuh kasih kamu masalah tuh gak bakal lebih dari kekuatan kamu, pasti kamu bisa lewatin masalah itu. Tuhan gak cuma sekedar ngomong, tapi juga lewat tindakan, bahwa Tuhan tuh selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Mau kita lagi senang, mau kita lagi susah, mau kita lagi ada masalah, mau dalam keadaan apapun gitu, Tuhan selalu nyertain kita. Nah karena Tuhan menyertai kita, itu yang bikin kita jadi kuat buat lewatin semuanya, ya kan? Iya. Nah abis itu aku juga mau kasih dapat ayat ini. Ini ayat umum banget sih. Yuk kita buka di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ini loh guys, jadi hidup kita memang ada dalam kendalinya Tuhan. Jadi hidup kita tuh dalam rencana Tuhan, dalam hati Tuhan, dalam tangan Tuhan gitu. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Makanya serahin semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yuk hidup bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jangan pernah jalanin hidup gak bareng-bareng sama Tuhan. Terus guys juga
rencana Tuhan beda sama rencana kita. Rencana kita nggak mungkin sama rencananya Tuhan, dan rencana kita belum tentu baik buat kita, tapi rencana Tuhan udah pasti baik buat kita. Nah, jadi yuk kita hidup bergantung sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Sepenuhnya ya guys, nggak bisa cuma setengah, nggak bisa cuma seperempat, nggak bisa cuma 3/4, harus sepenuhnya, karena Tuhan Yesus nggak suka yang setengah-setengah gitu. Percayalah guys, kalau kita serahin semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita hidup bergantung sepenuhnya sama Tuhan, berpegang teguh sama Tuhan Yesus doang, berpengharapan sama Tuhan Yesus juga. Maksudnya taruh pengharapan kita sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Jangan berharap sama orang, jangan berharap sama manusia, nanti kita kecewa. Kalau Tuhan gak mungkin bikin kita kecewa. Hidup yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan Yesus pasti bakal berubah. Tapi jangan khawatir, berubahnya itu semuanya hidup kita berubah menjadi lebih indah guys. Beneran, gue pun ngalamin itu. Nah, jadi intinya jangan pernah berjalan sendiri. Selalu ikut sertakan Tuhan dalam apapun, dalam hal apapun. Mau lagi ada masalah, mau ada masalah, pokoknya apapun itu, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Itu aja. Semoga banyak hal yang bisa diambil. Tuhan Yesus memberkati.